Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para nasabah sekalian dan para mitra bisnis semua. Izinkan kami kelompok 4 menjelaskan tentang tugas besar satu kami di matematika bisnis tentang kaji bunga sederhana, bunga majemuk, anuitas, tingkat bunga, present value, dan future value pada KPR Bank BCA. Oke, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri, Andika Permana, lalu ada rekan saya. Saya dengan Christopher Bagas Agung Julianto, lalu ada rekan saya. Saya Sawalam Junior Tanya, dan rekan saya selanjutnya. Saya Herlangga Atur Al-Alan. Berikutnya. Dan saya Muhammad Farhan Ifka. Baik, itu tadi kelompok kami. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang profil Bank BCA. Seperti kita ketahui, Bank Sentral Asia atau Bank BCA yang biasa kita sebut adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama pertamanya yaitu Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia yaitu Jarum. KPR Bank BCA merupakan sistem pengkreditan rumah yang akan dikeluarkan oleh pihak Bank Sentral Asia untuk digunakan dalam membeli rumah baru ataupun bekas, merenovasi rumah atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan rumah. Produk KPR Bank BCA terbagi atas beberapa pilihan berdasarkan jenis suku bunganya. Proses persetujuan dokumen pengajuan juga dapat berlangsung antara 1 hingga 2 minggu. Kelebihan dari KPR BCA bagi para nasabah dan rekan-rekan bisnis semua yaitu kelebihan yang pertama adalah pengajuan KPR BCA yang sangat mudah karena bisa dilakukan secara online atau datang langsung ke kantor cabang kami. KPR BCA memiliki suku bunga rendah yang bisa disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman. Pengajuan KPR BCA dapat diproses dengan cepat dan dilakukan secara transparan. Lalu selanjutnya kelebihannya adalah DP terjangkau mulai dari 5% dengan cicilan ringan dan suku bunga floating rendah dan stabil tentunya. Lalu kelebihan lainnya adalah nasabah bisa memiliki jangka waktu kredit hingga 20 tahun. Dan yang terakhir kelebihan kami yaitu bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti pembelian rumah, renovasi, ataupun refinancing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai KPR BCA Fix. Jadi KPR BCA Fix itu adalah fitur dari kredit perumahan BCA Fix yang 1 hingga 5 tahun serupa. Perbedaannya hanyalah pada suku bunganya. Adapun fitur yang kami tawarkan sebagai berikut, yaitu besar atau platform pinjaman 312.500.000 hingga 5 miliar atau 70% dari harga rumah. Masa atau tenor pinjaman itu 1 hingga 20 tahun, uang muka minimal 10% dari total plafon. Suku bunga fix itu kita bisa menghitungnya 1 hingga 2 tahun itu mendapatkan suku bunga 8,75% per tahunnya. Lalu untuk suku bunga fix 3 tahun itu mendapatkan 8% untuk per tahunnya. Lalu 5 tahun itu mendapatkan suku bunga 8,50% per tahunnya. Maksud dari suku bunga fix di sini adalah suku bunga tetap selama periode 1 hingga 2 tahun. Dalam antrian, selama 2 tahun awal, suku bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar 6,75%. Memasuki tahun ketiga, nasabah harus memberikan suku bunga floating.
Lalu di sini ada KPR BCA Fix and Cap. Di sini periode untuk KPR BCA Fix and Cap itu 3 tahun. Untuk suku bunga KPR dipatok pada nilai yang sama. Lalu memasuki tahun keempat dan selanjutnya barulah menggunakan sistem suku bunga cap, yang artinya nggak menentu, bisa naik dan bisa turun, seperti bunga floating. Namun suku bunga cap dibatasi pada nilai maksimal tertentu. Lalu di sini kami menawarkan fitur sebagai berikut. Besar atau platform pinjaman itu 312.500.000 hingga 5 miliar atau 70% dari harga rumah. Masa atau tenor pinjaman itu hingga 1 hingga 20 tahun. Untuk uang muka minimal 10% dari total platform. Dan suku bunga fix and cap untuk 3 tahun pertama itu suku bunganya 8% per tahunnya, lalu untuk 2 tahun berikutnya suku bunga capnya itu 9,9% per tahunnya. Lalu di sini saya akan memberikan kenapa sih kalian harus memilih Bank BCA ini. Nah, di sini keunggulannya KPR BCA itu yang pertama itu terdapat beragam pilihan, lalu kedua itu angsurannya terencana, ketiga itu kita bisa mendapatkan diskon provisi, lalu keempat itu angsurannya ringan, lalu kelima itu kita dapat bebas penalti, lalu keenam itu kita bisa top up pinjaman, yang ketujuh itu bekerja sama dengan banyak developer. Baik, saya akan alihkan dengan rekan saya berikutnya. Nah, lalu selanjutnya ada KPR refinancing. Refinancing merupakan pembiayaan untuk nasabah yang sudah punya rumah atau apartemen dan meminjamkan aset properti tersebut untuk mendapatkan pinjaman. Perbedaan dengan KPR pembelian yang bertujuan untuk membeli rumah, KPR refinancing memberikan pinjaman dengan pinjaman rumah yang sudah dimiliki. Jadi, orang bisa meminjamkan sertifikat atas namanya untuk mendapatkan dana tunai. Dana segar ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, di sini juga ada keuntungan KPR BCA refinancing. Yang pertama adalah suku bunga rendah, stabil, dan angsuran ringan. Nah, yang kedua, persyaratan pengajuan yang mudah. Dan yang terakhir, bebas biaya penalti, kecuali untuk suku bunga fix 3,5 tahun, fix, dan cap. Untuk pelunasan baik sebagian dan seluruhnya. Nah, yang perlu diketahui persyaratan KPR refinancing Bank BCA, yaitu pertama, merupakan warga negara Indonesia. Selanjutnya, bagi nasabah yang berstatus sebagai karyawan, harus bekerja minimal 1 tahun dan perusahaan terakhir atau total pengalaman kerja minimal 2 tahun. Yang ketiga, untuk nasabah wira swasta dan profesional harus bekerja minimal 2 tahun di bidang yang sama. Yang keempat, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Yang kelima, bagi nasabah yang bekerja di bidang profesional atau sebagai pengusaha, usia maksimalnya adalah 65 tahun saat kredit berakhir. Yang keenam, untuk wira swasta berusia maksimal 65 tahun saat kredit berakhir. Yang ketujuh, untuk karyawan berusia maksimal 55 tahun saat kredit berakhir. Yang selanjutnya, nasabah BCA yang mengajukan KPR wajib menutup asuransi atau jiwa dan kebakaran dengan syarat bunker clause. Selanjutnya, nasabah harus bersedia mendatangi perjanjian kredit dan APHT atau akte pembebanan hak tanggungan. Dan yang terakhir, pembayaran angsuran KPR setiap bulannya akan dilakukan melalui autodebit dari rekening BCA, sehingga pemohon harus terlebih dahulu memiliki rekening BCA. Baik, di sini saya akan melanjutkan syarat dokumen persyaratan. Berikut ini adalah beberapa dokumen yang harus disiapkan bagi Anda yang akan datang ke Bank BCA untuk mengajukan permohonan kredit pemilikan rumah. Fotokopi KTP, permohonan fotokopi KTP pasangan jika sudah menikah, fotokopi buku nikah atau surat cerai, akta kematian bagi yang sudah tidak dalam status menikah,
namun pernah menikah, dokumen pendukung bagi penceraian, bawa juga fotokopi surat keterangan pisah harta yang sudah ditandatangani oleh notaris, fotokopi NPWP pemohon, slip gaji bagi karyawan yang surat keterangan penghasilan atau surat keterangan penghasilan pengusaha dan profesional 1 bulan terakhir, fotokopi kartu keluarga, surat pernyataan tentang kredit properti yang saat ini sedang dimiliki jika Anda sudah punya kredit pemilikan rumah lainnya, dan terakhir fotokopi rekening koran. Persyaratan dokumen jaminan atau pembelian. 1. Fotokopi sertifikat HM, AGB, atau strata titel. 2. Fotokopi MB. 3. Fotokopi PBB terakhir, kecuali properti baru. 4. Fotokopi akta jual beli atau AJB. Berikut saya akan lampirkan tabel KPR refinancing. Di sini ada suku bunga promo, suku bunga, ada pembelian, refinancing, minimal tenor. Nah, jika saya mendapatkan pembelian sebesar 5,7% dengan tenor selama 3 tahun, maka saya akan mendapatkan renovasi sebesar 7,5%. Begitu juga dengan fix and cap. Jika pembeli mendapatkan 5,7% dengan tenor minimal 5 tahun, maka akan mendapatkan refinancing atau renovasi sebesar 7% sampai 9%. Dengan catatan setelah jangka waktu fix rate and cap berakhir, maka suku bunga yang berlaku adalah suku bunga variabel, floating, dan ditinjau setiap 6 bulan sekali. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait pengajuan melalui developer. Yang pertama, nasabah bisa datang ke kantor developer rekanan Bank BCA dan dapatkan surat pemesanan rumah. Kemudian lengkapi dokumen dan isi formulir KPR BCA dengan benar dan lengkap. Kemudian melakukan interview dan validasi data dengan analis BCA. Kemudian nantinya akan menerima surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit atau SPPK. Lalu lengkapi persyaratan akad kredit KPR dan lakukan akad kredit. Kemudian dana KPR cair dan nasabah bisa mendapatkan rumah idaman. Kemudian selain pengajuan secara developer, nasabah bisa mengajukan melalui online. Bagi nasabah yang tidak memiliki waktu luang ke kantor BCA. Yang pertama, kunjungi website resmi BCA di www.bca.co.id. Pilih ikon menu BCA yang berada di pojok kanan atas halaman web, kemudian klik perseroan, kemudian pilih produk dan layanan. Dilanjut dengan memilih pinjaman, setelah itu pilih kredit kepemilikan rumah. Jika sudah ada pada halaman kredit kepemilikan rumah, klik menu ajukan KPR sekarang. Selanjutnya, nasabah diminta untuk mengisi formulir pengajuan, sertakan nomor referensi dan bukti formulir yang telah diisi. Kemudian lampirkan data diri nasabah ketika melakukan pendaftaran online. Apabila data diri nasabah dalam masa perpanjangan, maka harus memiliki resi perpanjangan tersebut. Kemudian bawalah semua dokumen yang dibutuhkan. Untuk KPR renovasi Bank BCA. KPR ini sangat membantu jika Anda memiliki rencana untuk merenovasi rumah tahun depan. Jika kondisi keuangan tidak bisa menutupi kebutuhan renovasi, langkah yang Anda lakukan adalah mengajukan KPR renovasi pada Bank BCA. Keuntungan KPR renovasi Bank BCA, yang pertama adalah beban penalti, kecuali untuk suku bunga dalam fix 3 tahun, 5 tahun, sama fix and cap. Yang kedua, online. Pengajuan KPR bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja, karena dilakukan secara online. Yang ketiga adalah praktis. Top up pinjaman dengan jaminan yang sama dengan pinjaman pertama, selama ketentuan LTV atau loan to value mencukupi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu bunga sederhana. Bunga sederhana atau simple interest yang dilambangkan dengan SI adalah bunga pada periode tertentu tidak dibungakan
kembali pada periode selanjutnya. Secara sistematis, hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu SI sama dengan P dikali R dikali T, yang dimana SI tersebut adalah simple interest atau bunga sederhana, P adalah prinsipal atau pokok, yang R adalah interest rate TA atau tingkat bunga per tahun, dan yang terakhir T atau time, yaitu waktu dalam tahun. Nah, di sini ada contoh perhitungannya, yaitu Bapak Bagas meminjam uang di Bank BCA sebesar 4 juta selama 3 tahun ke depan dengan bunga 8% PA. Berapa jumlah total bunga yang harus dibayar? Nah, kan diketahui di sini P atau pokoknya adalah 4 juta rupiah. Dan lalu rate-nya 8% atau 0,08. Dan pinjamannya selama 3 tahun. Dan selanjutnya SI sama dengan P dikali R dan dikali T, yaitu 4 juta dikali 0,08 dikali 3, dan hasilnya adalah Rp960.000. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Bunga majemuk, compound interest, bunga pada periode tertentu disertakan dalam perhitungan bunga periode selanjutnya, atau bisa disebut juga dengan bunga berbunga, dengan S sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Berikut saya akan berikan contoh soal bunga majemuk. Bapak Dika meminjam uang di Bank BCA sebesar 10 juta selama 5 tahun ke depan dengan bunga 8,50%. Berapa jumlah total bunga yang harus dibayarkan? Perlu diketahui pokoknya itu adalah 10 juta dengan bunga 8,50% atau bisa disebut juga 0,085 dengan waktu selama 5 tahun ke depan. Jadi S sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N sama dengan 10 juta 1 tambah 0,085 pangkat 5 sama dengan 10 juta kali 1,5036 sama dengan 15.036.000. Jadi selama 5 tahun ke depan, perhitungan suku bunga dan total angsuran mendapatkan hasil sebesar 15.036.000. Berikut teman saya akan melanjutkan tentang pengertian anuitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anuitas. Anuitas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada anuitas biasa. Seperti namanya, anuitas biasa, ordinary annuity, artinya pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu yang sudah ditentukan di akhir periode. Lalu yang kedua itu ada anuitas jatuh tempo atau due annuity, merupakan jenis anuitas dengan pembayaran atau penerimaan berkala pada jangka waktu yang sudah ditentukan di awal periode. Contoh dari anuitas ini adalah premi asuransi dan pembayaran sewa. Lalu yang ketiga itu ada anuitas tangguhan. Nah, jadi di sini jenis anuitas tangguhan ini atau deferred annuity artinya pembayaran atau penerimaan berkala pada jangka waktu tertentu atau dilakukan setelah beberapa periode berjalan. Oleh karena itu, itulah sifatnya disebut ditangguhkan atau ditunda. Contohnya dari anuitas ini adalah bunga deposito dan bunga pinjaman. Lalu yang keempat ini ada anuitas langsung atau immediate annuity, merupakan jenis dari anuitas dengan pembayaran atau penerimaan berkala pada jangka waktu tertentu yang dilakukan secara langsung tanpa penundaan. Jenis anuitas ini sebenarnya mirip dengan anuitas biasa karena pembayaran atau penerimaannya pasti terjadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung anuitas. Dengan contoh, di sini ada PT Arthur Jaya mendapatkan pinjaman dari Bank BCA senilai 5 juta. Dengan jangka waktu pembayaran itu 5 tahun, Bank BCA menentukan bahwa bunga anuitasnya 8,50% per tahunnya. Berapa angsuran per bulan yang harus dibayar? Di sini rumusnya itu
adalah anuitas sama dengan P dikali I dibagi 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N. Nah, di sini pokoknya itu 5 juta dikali bunganya itu 8,5% dibagi 12 bulan, lalu dibagi lagi dengan 1 dikurang 1 ditambah 8,5% pangkat min 5, dan hasilnya itu 5 juta dikali 0,0071 dibagi 1 min 1,85 pangkat min 5, dan hasilnya itu 105.736 rupiah. Lalu di sini dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang present value. Apa sih itu present value? Present value adalah sebuah perhitungan nilai uang hari ini dari arus kas atau cash flow yang akan diterima di masa depan dengan pertimbangan tingkat suku bunga, interest rate, dan inflasi. Present value juga dapat disebut sebagai nilai diskon atau discount value. Untuk perhitungan present value, saya akan memberikan contoh case pada di bawah ini. Anton berencana untuk menyiapkan biaya pendidikan anak. Setelah diperkirakan, Anton membutuhkan total dana sebesar 100 juta pada 2 tahun mendatang. Jika Anton mendapatkan dana di bank dengan rate 4% per tahun, berapa uang yang dibutuhkan agar 2 tahun kemudian uang Anton cukup 100 juta. Untuk rumusnya adalah PV sama dengan FV dibagi 1 tambah R pangkat N. Di sini diketahui FV adalah 100 juta dan untuk rate-nya adalah 0,04. Untuk pangkat N-nya itu adalah 2. 100 juta dibagi 1,0816, jadi untuk PV sebesar 92.455.621. Baik, selanjutnya ada future value. Future value adalah sejumlah nilai di masa depan yang akan datang dari nilai jumlah diinvestasikan pada saat ini. Perhitungan future value. Hitungan nilai yang akan datang atau future value misalnya dari tabungan 5 juta yang disetorkan setiap tahun selama 2 tahun mulai tahun depan. Apabila tingkat bunga adalah 8,75% seperti yang ada di tabel tadi, di perhitungan tahunan. Maka jawabannya adalah dengan rumus future value, yaitu 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 sama dengan A, dikali A, dibagi dengan I. Di sini kita ketahui I-nya adalah 8,75% atau kita desimalkan dengan 0,0875. A-nya adalah 5 juta dengan N adalah 2. Maka perhitungannya yaitu 1 ditambah 0,0875 pangkat 2 dikurang 1. Lalu dibagi dengan 0,0875 dan akan dikalikan 5 juta. Kita ketemu dengan jumlahnya yaitu 2,0875 dikali 5 juta. Artinya future value yang akan didapatkan nantinya adalah sebesar Rp10.437.500. Baik, itu tadi para nasabah dan rekan-rekan bisnis semua yang tadi sudah kami paparkan dari kelompok 4. Izinkan kami semua dari kelompok 4 berterima kasih kepada Bapak Dr. Latif Hakim, ME, selaku dosen mata kuliah kami di Matematika Bisnis. Lalu tentu kami berterima kasih juga kepada PT Bank Sentral Asia Tbk sebagai sumber tugas besar kelompok kami. Demikian kami sampaikan. Mohon maafnya kami mengucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.